Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Saya dengan nama Syafii Pratama dengan akhiran NIM 91. Jadi di sini saya akan membahas mengenai season 8.5, di mana lab ini membahas mengenai container, orchestration, white Kubernetes, and OpenShift. Jadi untuk lab ini kita akan melakukan debugging dan penyebaran aplikasi multi container ke Red Hat, OpenShift, dengan container platform RHOCP. Jadi ini kita seharusnya bisa memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi objek RHOCP layanan dan penyebaran. Sebarkan objek ke RHOCP. Jadi dalam latihan ini tugas kita adalah untuk menyebarkan aplikasi penawaran harga ke RHOCP. Jadi untuk langkah awalnya ini pertama di sini kita memasukkan perintah start untuk mulai. Jadi di sini sebelumnya saya sudah memasukkan perintah start lab. Kemudian di sini selanjutnya untuk langkah yang pertama kita akan masuk ke cluster sebagai pengguna pengembang dan pastikan kita menggunakan proyek OCV-lab. Kita akan masuk ke cluster dengan perintah OCV-login. Salah. Jadi di sini kita akan memasukkan di konteks dialog. Enter. Selanjutnya di langkah 1.2 kita akan pastikan kita menggunakan proyek OCP-lab. Jadi kita masukkan perintah oc project -oc-lab. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita enter. Selanjutnya untuk langkah 2, dimana langkah 2 ini kita akan mengubah direktori ke home student do188 labs OpenShift -lab. Jadi di sini kita akan memasukkan perintah dari cd -cld c, kita Ctrl V. Dan di sini kita ls terlebih dahulu. Kemudian di langkah 3.1 kita akan coba buat development dengan menggunakan file development YAML. Di sini kita akan memasukkan oc-create. Copy dan kita enter. Jadi selanjutnya di sini untuk langkah 3.2 kita kan OpenShift, kita buka file development.yaml di direktor text seperti edit dan ubah file space selector agar menggunakan label yang sama dengan file space template matter. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah development.yaml. Sebenarnya di sini kita ketik edit spasi
development.yml. Kita enter. Jadi di langkah ini kita akan mengubah atau menambahkan minus API sini kita menambahkan di baris 11. Di mana ya? Sini kita menggunakan minus API. Di sini sudah menggunakan API. Oke. Oke, di sini kita save, kemudian kita keluar. Lanjut ke langkah 3.3. Di langkah 3.3 ini kita akan membuat development dengan menggunakan file development.yml. Sini kita masukkan perintah -create. Di open text dialog. Dan kita enter. Nah, di langkah 3.4 kita akan memverifikasi bahwa file aplikasi Quetzz-API berada dalam status running. Selanjutnya di sini untuk langkah 4, di perintah 4 ini kita akan menggunakan file service.yml untuk mengonfigurasi jaringan kontainer Quetzz UI di proyek OC-lib. Jadi di sini kita akan mengonfigurasi file service.yml sesuai dengan persyaratan sebagai berikut. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah service.yml. Sebenarnya di sini kita tambahin dari perintah get. Dari beberapa perintah atau langkah dari 4.1 sampai 4.4 ini kita akan mengunggah beberapa isian dari service.yml. Jadi di 4.1 ini dalam perintah for ini kita akan mengubah di bagian 3000 berapa? Kita akan ubah menjadi 80. Dan di baris 11 kita rubah juga sesuai dengan perintah yang ada di sini di 4.2. Dan di 4.3 ini kita menambahkan Quetzz-API dari di baris 6
di sini menambahkan minus AVI. Selanjutnya di 13 kita juga akan merubah sesuai dengan perintah di 4.4. Baris 13 AVI minus AVI, dan di baris 6 juga di sini kita tambahkan minus AVI. Jika sudah ditambahkan semua atau diubah semua, maka kita save terlebih dahulu dan kita keluar. Setelah ini untuk langkah 4.5 kita akan membuat layanan dengan menggunakan file service.yml dengan perintah oc-create spasi -f -service.yml. Kita akan memasukkan di open text dialog. Kita enter saja. Kita enter. Selanjutnya untuk langkah 4.6 kita akan memverifikasi konfigurasi layanan dengan alamat ev titik akhir menggunakan berbeda dalam output Anda. Jadi kita akan memasukkan perintah -descript. Sini kita menambahkan saja di konteks dialog dan kita enter. Jika sudah berhasil, maka kita lanjut ke langkah 4.7. Di sini memverifikasi bahwa kontainer Quetzz UI masih mengalami kegagalan dengan perintah oc-getFlow. Ini kita copy. Oke, di sini saja. Dan kita enter. Jika sudah tampil seperti ini, maka kita akan merestart atau mulai ulang kontainer Quetzz UI dengan menghapus kontainer yang berisi lab sama dengan Quetzz -UI. Jadi di sini kita menggunakan perintah oc-delete. Ctrl C. Ini kita akan masukkan di open text dialog. Dan kita enter. Oke. Selanjutnya, kemudian kita akan memverifikasi bahwa development Quetzz UI telah membuat kontainer baru. Sini kita akan menggunakan perintah oc-getFlow. Selanjutnya di sini untuk langkah 5 ini, jadi di sini kita akan membuka web browser dengan menggunakan alamat http quetzz-ui-ocp-lab. Jadi di sini sebelumnya kita akan membuka
Ser. Di sini kita buka saja, baru, dan kita menggunakan HTTP sampai minus.com. Oke, dan kita enter. Nah, jadi di sini sudah bisa menampilkan di mana ini sudah memverifikasi bahwa aplikasi sudah berfungsi. Jadi selanjutnya di sini kita akan masuk ke lab kembali. Terakhir, jadi di sini kita sebagai pengguna di komputer kerja, kita akan membuat direktur pengguna mahasiswa dengan menggunakan penyelesaian. Jadi perintah ini atau langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya dalam latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Jadi di sini langsung kita copy dari perintah cd minus finish OpenShip minus log. Dan kita finish, kita tunggu. Oke, jadi sekian pembahasan mengenai UAS Cloud Computing dari session 8.5. Saya Dimas Syafi Pratama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah 5 phishing, 0 failing.